Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kantor notaris pejabat pembuat akta tanah Alexandra Raden Roro Prida Restari Dewi. Saya ingat di sini tahun 96. Ibu Tetu ya? Tetu. 97 benar, 96. 96. Tetu. Dan kalau nggak salah dulu di jalan ini. Dan Ahmad Yani situ? Jalan Sudirman. Sudirman Ahmad Yani itu kan? Oh, Jalan Sudirman ya. Itu Jalan Sudirman tahun 94 tuh. Ya, 94 saya mulai dengan Tetu. Hari ini akan ada penandatanganan akta Asosiasi Industri Logam Sejahtera. Dari berbagai nama yang diajukan, ini yang disetujui oleh Kemenkumham. Dan ini hasil pembicaraan kita lobby-lobby sebelumnya, di mana saya dalam hal ini Ayub Jaki mau membangun industri logam di Sukabumi, ya. Sukabumi Raya lah, ya. Artinya Sukabumi kabupaten dan kota, ya. Ini payung hukumnya, sehingga nanti kita akan membesarkan lembaga ini, dan kita tidak akan mendapatkan uang dari sini, ya. Saya beritahukan dari awal kenapa? Karena berapapun pendapatan dari lembaga ini untuk kepentingan lembaga itu sendiri, sehingga nanti anggota daripada lembaga ini dia mendapatkan manfaat dari lembaga ini. Contohnya nanti apabila kita dapat hibah, bantuan, itu untuk kepentingan lembaga ini, ya, untuk kepentingan lembaga. Kemudian lembaga memberikan support kepada seluruh anggotanya. Nah, kita bincang-bincang sejenak nih. Di sini ada tokoh fenomenal Asro yang membawa saya ke Sukabumi. Jadi kalau saya jadi Pak Asro selalu saya ajak, pasti itu. Karena memang beliau yang meminta saya terus-menerus harus ada di Sukabumi. Begitu Pak Asro ya? Betul. Silakan Pak Asro. Diminum dulu nih ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan minum dulu. Santai aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya atau kami mengapresiasi tentang pendirian asosiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini harapan ini sudah dikemenangkan sejak lama sebetulnya. Hanya karena Pak Haji Ayepnya itu selalu melanglang buana Pohoka Sukabumi. Jadilah baru akhir-akhir ini mungkin beliau menyadari betapa pentingnya Sukabumi, khususnya Cibatu yang berorientasi pada logam, kehidupan masyarakatnya, sehingga akhirnya terinspirasilah dan Pak Ayep kembali ke Cibatu. Terima kasih. Saya atas nama warga di sana, dengan kembalinya Pak Ayep ke Cibatu diharapkan akan bisa membawa kami atau membawa kita ke hal yang lebih positif lagi, khususnya di dalam pengembangan industri logam di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya dengan adanya asosiasi ini, saya setuju tadi diharapkan bahwa ini tidak menjadi profit semata, mencari keuntungan semata, tetapi adalah bagaimana kita mencari sesuatu untuk pengembangan itu, sehingga akhirnya apapun yang kita dapat, berapapun yang kita dapat, semacam revolving lah. Ya, itu. Jadi semacam revolving, dikembangkan lagi sehingga menjadi besar gitu. Ya. Dan kami sangat mensupport ini, sangat mensupport itu dan mengapresiasi sekali. Karena bagaimanapun juga kami ini sudah mungkin sebentar lagi kita akan berusia di atas 50 tahun semua ya. Malah saya sudah di atas 60. Jadi kan kita harapkan akan ada generasi-generasi yang
yang baru, yang lebih memiliki taji dan visi misi tentang bagaimana pengembangan industri logam. Bukan hanya yang seperti sekarang. Kalau misalnya seperti sekarang hanya pengembangan seperti itu, kemudian yang dikerjakannya juga seperti mungkin 5-10 tahun ke depan kita harus menguasai industri logam, industri manufaktur yang ada di Indonesia. Mungkin saja seperti itu kan. Nah itu. Terus juga saya berharap nih ya, ini mah sedikit agak menyimpang lah. Kalau toh misalnya nanti Pak Haji Ayep ini betul-betul akan terjun ke politik. Iya. Jadi lain bukan hanya sekedar terjun, rame di mana-mana gambar Pak Haji Ayep Jake, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana yang namanya Pak Haji Ayep Jake itu masuk betul-betul di situ. Nah, jadi itu kita harus bergerak semua. Kita harus bantu semua. Bagaimana caranya Pak Haji Ayep bisa duduk di sana? Karena kalau sudah duduk di sana, bukan hanya Cibatu, bukan hanya Sukabumi mungkin. Bisa saja menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain ada di Kabupaten Sukabumi yang ada berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Saya yakin itu. Baik. Saya yakin itu. Saya yakin karena Pak Ayep mah lamun berjuang teh tara sapotong-sapotong. Eta anu saya didukung. Mataku saya bahasa Pak Ayep kemana-mana. Saya sampaikan ke Pak Haji Uce atau kepada siapa. Saya dengan bahasa saya waktu itu kudu balik ke Sukabumi. Itu masalah lain naon. Kita teh kehilangan puhu. Kehilangan tongkat, kehilangan pegangan. Ada banyak pengusaha logam, banyak. Tapi mereka individual. Itu aja individual. Tapi ketika saya ketemu dengan Pak Haji Ayep Jake, tahun berapa sampai sekarang, tidak robah gitu cara berpikir, cara dan lain sebagainya lah. Sehingga kami merasa perlu kehadiran Pak Ayep Jake lagi gitu. Kemarin waktu saya mendengar Pak Ayep Jake di Kalimantan lah, di Papua lah, di mana, saya mikir bingung. Ya teh di mana jelema teh dilahirkeun anak kan gitu. Benar teh? Kan itu maka saya sampaikan kepada teman-teman yang dekat dengan Pak Ayep Jake, sampaikan ini dari saya harus balik lagi ke Sukabumi dengan berbagai cara dan berbagai cerita. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah keinginan keinginan saya secara pribadi sudah direspon oleh Pak Ayep dan kemudian berkembang sampai akhirnya hari ini mudah-mudahan kita menandatangani peresmian atau pendirian daripada Asosiasi Logam Sejahtera Sukabumi, di mana itu merupakan cikal bakal kita untuk lebih berkembang. Saya percaya dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini bisa saling mendukung, bisa saling berkolaborasi dan satu sama lain saling mengisi. Ini kurangnya ditambah, ini kurangnya tambah itu. Saya pikir itu saja. Sementara kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asro, luar biasa ini. Dan saya betul lahir di Sukabumi dan saya juga insya Allah akan mengembangkan industri logam ya di Sukabumi dan juga sektor-sektor ekonomi lainnya termasuk pertanian, peternakan dan semua ya yang saya mampu saya akan kerjakan. Nah, tunggu ya, kita ada episode selanjutnya. Selanjutnya saya di sini didampingi oleh ini ya, Cup. Pegang, nah itunya, yang putihnya. Nah, ya. Saya didampingi juga di sebelah kiri ini pembina ya. Pembina. Nggak apa-apa di situ aja. Pengawas ini, pengawas ya. Saya juga tuh pengawas. Ini pengawas. Kemudian ini ketua. Ketua daripada Asosiasi Industri Logam Sejahtera Sukabumi ya. Itu. Bagaimana nih? Mau bagaimana nih? Ya, Anda nanti karena nahkodanya ini adalah saudara Cucup. Saya sebagai selaku ketua asosiasi di sini yang memang dipercaya oleh bapak-bapak, kawan-kawan semua, tentu saja yang menjadi visi dan misi utama adalah mengembalikan kejayaan industri logam Sukabumi yang dulu oleh Pak Jaki ini tahun 94 sudah dimulai dengan adanya industri logam LIG yang cukup dikenal di Indonesia, kemudian dibangunnya sentris di Cibatu, itulah buah karya dari Pak Jaki yang mana hal ini yang selama ini tidak terlihat. Nah, ini yang akan kita kembalikan lagi kejayaan industri logam di Sukabumi ya khususnya. Tentu saja dengan era baru ya, era baru di tahun 2002 ini ya, yang mana ini sudah banyak perubahan menuju digitalisasi ya,
Nah, ini harus terjadi transformasi di industri logam itu sendiri supaya industri logam di Kabupaten Sukabumi ini bisa berjaya kembali meskipun dengan suasana kemajuan teknologi yang ada. Seperti itu visi misinya, dan tentu saja tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari para sesepuh, Ya. dari para senior, Pak Jaki, Pak Asep Rohendi, dan Pak Uce Budiman, Pak Hikmat, dan lain sebagainya. Seperti itu yang akan kita kerjakan. Ya. Terima kasih Pak Ketua Umum Asosiasi Logam, Pak Cucup Ruhyat ya. Jadi sedikit saya ulas. Betul ya. Saya tahun 94 saya masuk. Tapi memang saya sendiri juga ingin maju bersama-sama, sejahtera bersama-sama, makmur bersama-sama. Itu sudah saya inginkan sejak tahun 1994. Dengan begitu saya tahun 96 saya berhubungan dengan Astra Mitra Ventura pada waktu itu, dengan Astra. Maka saya mengajak semua pelaku usaha khususnya di Cibatu pada waktu itu, di saat Sukabumi umumnya, maka seluruh usaha-usaha logam pada waktu itu satu demi satu menjadi binaan atau bermitra dengan Astra Mitra Ventura. Ya. Selanjutnya terus berkembang 97-98, maka tahun 98 direncanakanlah pembangunan. Sebetulnya 97 kita merencanakan pembangunan. Itu saya sendiri yang melobi awal dan lain sebagainya kepada petinggi-petinggi Astra pada tahun 1996, 1997, 1998. Terjadilah realisasi pembangunan sentra industri kecil, ya. Disebut dengan Sentris, bahkan nama Sentris sendiri juga saya waktu itu dengan almarhum Haji Admali ya. Itu. Nah, dari situ, nah kemudian saya 2004 2005 melanglang buana ke seluruh Indonesia, tapi saya berkat Astro nih minta terus saya balik lagi Sukabumi, ya Sukabumi. Nah saya sekarang kita awali lah, karena kita mau berbuat baik, maka sistemnya juga harus baik dulu, ya alatnya harus baik. Kita berbuat baik, maka yang pertama kali kita legalitasnya kita beresin, legalnya, payung hukumnya. Yang kedua anggarannya, dari mana ini anggaran supaya berjalan, ya baru kita nanti objek kerjanya dan lain sebagainya. Jadi itu, dan kita akan setahap demi setahap sehingga legalnya beresin. Yang kedua anggaran dari sekarang, karena ini bicara asosiasi, ini bicara untuk kepentingan umum, Pak Hikmat ya, pengawas nih. Maka seluruh pengurus, seluruh petugas dan lain sebagainya itu tidak boleh mendapatkan hasil dari situ, dari asosiasi ini. Karena asosiasi kerjanya untuk kepentingan anggota, pengusaha. Kalau kita ingin menikmati asosiasi, jadilah anggota. Kita perlihatkan, pertontonkan ya, di Indonesia ini satu lembaga yang benar-benar mengakomodir anggotanya, mensejahterakan anggotanya, membangun anggotanya, membesarkan anggotanya. Maka kepengurusan ini Pak Asro, ya, kenapa saya nunjuk Pak Cucu, nunjuk Pak Hikmat, Pak Lalik, Pak Lalan, Pak Ucu? Karena tidak harus saya bayar. Nunjuk saya sendiri tidak harus saya bayar. Pak Cucu nggak boleh makan di sini, Pak Hikmat nggak boleh makan di sini, Lalik juga nggak boleh makan di sini. Lalik sini, Pak Ucu sini, Pak Lalan sini. Nah, di belakang saya nih. Nah, ini petugas-petugas, ya, petugas-petugas. Eksekutifnya ini. Jangan makan di sini, ya. Pak Ucu? Siap. Siapa? Karena kita akan membangun, bila perlu menjadi raksasa, ya, besar, ya. Pemerintah biar tahu
berapapun nanti yang dikucurkan dana untuk asosiasi ini, untuk kepentingan pemerataan, pembangunan khususnya sektor logam, di mana Sukabumi adalah sejak lama yang terus-menerus menggeluti industri logam, tapi seperti layangan putus. Nyantelnya kemana? Tidak ada figur yang bisa menaungi industri logam Sukabumi, karena tidak paham itu. Ya. Yang bicara banyak, yang mengklaim banyak, faktanya hari ini tidak ada. Ya. Saya di Cibatu dari sejak 1994. Begitu saya tinggalkan, tidak ada lagi. Bunyi-bunyi mesin dan lain sebagainya. Hah? Hanya sekecil. Ya. Sangat jauh sekali dengan perkembangan negara lain. Nah, melalui asosiasi ini, melalui asosiasi industri logam ini, kita bangun dari awal. Ya. Jadi kita sudah komitmen ya, akan membesarkan lembaga asosiasi industri logam Sukabumi. Gitu ya. Ikuti terus kiprah Aib Jaki untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengimplementasikan ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mengimplementasikan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di seluruh sektor, di seluruh wilayah. Nah, kita lihat di Sukabumi, khusus industri logam. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.